Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Istiqlal yang insyaallah semuanya dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga di tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan yang belum bisa kita raih di tahun-tahun sebelumnya. Hajat-hajat kita dikabulkan, cita-cita kita ditunaikan, dan hal yang tidak bisa kita dapatkan di 1447 Hijriah insyaallah bisa kita wujudkan di tahun baru ini. Amin Allahumma amin. Hadirin, pada pengajian kita kali ini kita akan membahas tentang satu peristiwa penting yang merupakan menjadi salah satu tonggak sejarah dalam peradaban Islam, yaitu sejarah tahun baru Islam atau sejarah tahun Hijriyah. Terus terang, supaya terang terus, materi Hijriyah ini ketika saya sampaikan di kajian-kajian Sirah Nabawiyah, sebut misalnya di kajian Islamic Center setiap malam Rabu, ba'da maghrib sampai Isya, itu kan berarti sekitar 40-50 menit. Butuh pertemuan 5 kali untuk menyelesaikan bab hanya bicara tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau diminta ditunaikan selesai pagi hari ini, waktu kita tambah sampai jam 9 pagi. Setuju? Masya Allah. Saya senangnya dengan jemaah Istiqlal ini setuju-setuju terus, Pak. Masalah nanti disanggupin nggak itu urusan lain gitu kan. Hadirin dimuliakan Allah, satu hal yang mungkin sebagian kita ini terlupa atau mungkin jangan-jangan tidak tahu, bahwa tahun Islam itu baru muncul belakangan. Bahkan penghitungan tahun itu tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau disebut bid'ah, ini bid'ah. Anda mau istilahkan mau bid'ah secara bahasa, bid'ah secara istilahi, tetapi faktanya tahun Hijriyah atau tahun Islam itu baru dikenal jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi di masa Nabi SAW dan tentu di masa sebelumnya, kaum muslimin dan orang Arab tidak mengenal tahun. Tidak mengenal tahun. Ustadz, kan ada istilahnya amul fil, tahun gajah gitu kan. Ada tahun kesedihan ketika Rasul ditinggal wafat oleh paman dan istrinya. Itu apa Ustadz kalau bukan tahun? Nah, di sini hadirin. Kadang ada sesuatu itu sama nama tapi beda dalam hakikatnya. Kata am, tahun, yang terjemahannya tahun, itu memang sudah digunakan. Tapi penggunaannya, nama ini bukan untuk menyebut satuan waktu yang terdiri dari 12 bulan. Seperti pengertian kita hari ini kan, namanya tahun itu terdiri dari 12 bulan. Sedangkan am, dalam istilah bangsa Arab itu artinya peristiwa besar yang terjadi. Karena pernah terjadi peristiwa, satu tentara bergajah dihancurkan oleh Allah ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah, maka dikenal dan dikenang. Waktu itu disebut dengan apa? Tahun gajah. Makanya misalnya orang Arab nanya, Mbak Yu, ini anakmu lahir tahun kapan? Oh itu tuh bulan Rajab pas tahun gajah. Kalau anak sampean kapan? Bulan Syawal, 2 Syawal atau 3 Syawal setelah tahun gajah. Begitu Pak? Nanti ada peristiwa besar yang terjadi lagi, mereka tandain lagi, nggak berkaitan sama bulan. Makanya kan ada tahun gajah, tapi tidak ada tahun keledai, tahun jerapah. Pernah dengar nggak Pak? Tahun kampret, tahun cebong, itu baru 2019 itu kan? Itu. Nah karena memang peristiwa besar yang terjadi itu hanya berkaitan sama si gajah. Kalau mana salah nama, kata sa'ah itu artinya jam, Mbak. Kita kalau nanya ke orang Arab, kam sa'atil an, sekarang jam berapa gitu kan? Di zaman Nabi sudah ada kata sa'ah, tapi sa'ah dalam pengertian bukan 60 menit. Sa'ah di masa Nabi pengertiannya apa?
waktu sesaat. Nah, yang kita serap kan ke bahasa Indonesia juga. Ya, sesaat aku tadi di sini misalnya. Waktu yang paling panjang, satuan waktu yang dikenal oleh orang Arab yang paling panjang itu hanyalah bulan. Jadi kalau bulan, 12 bulan itu sudah dikenal. Karena memang 12 bulan ini Allah tetapkan sejak zaman penciptaan langit dan bumi. Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahra. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Allah tetapkan di dalam kitabnya sejak penciptaan langit dan bumi. Dari 12 itu ada 4 bulan haram. Nah, kalau 12 bulan itu memang sudah Allah jadikan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Tapi nama-namanya Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah itu bukan dari Allah. Yang namain itu bangsa Arab. Ada yang menyebut yang memberi nama-nama bulan Islam itu ada bulan-bulan Qamariyah itu adalah kakek Nabi yang bernama Qusay ibn Kilab. Dia menamai sesuai dengan fenomena alam dan fenomena sosial. Kenapa disebut Ramadan? Karena saat penamaannya, kala itu sedang terjadi puncak musim panas. Panas sekali. Maka disebut bulan itu dengan Ramadan, yang artinya panas. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau nama bulan, ada. Nabi juga menggunakannya. Hari juga sudah dikenal. Bahkan hari-hari yang sekarang kita gunakan, Pak. Senin, Selasa, Rabu itu dari mana kalau bukan dari Arab? Itu bahasa Arab, Pak. Coba kita lihat. Hari pertama hari apa? Hari pertama hari apa, Pak? Bukan hari Senin. Hari apa? Ahad. Ahad itu artinya apa? Satu. Cuma di Indonesia namanya kemudian berubah menjadi Minggu. Tahu sejarahnya hadirin? Karena ada satu penjajah. Penjajah ini memang paling brutal. Coba Bapak Ibu baca di internet atau apalah kalau malas cari di buku. Penjajah paling brutal itu bukan Belanda. Bahkan bukan Jepang. Inggris itu malah bagus. Bisa disebut Inggris itu penjajah yang paling bagus. Coba kita lihat. Negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris rata-rata makmur. Ya. Karena mereka tidak meninggalkan begitu saja. Mereka merasa bersalah, dibina biasanya persemakmurannya. Malaysia itu kan maju. Yang paling brutal itu tahu Pak? Portugis. Portugis ini penjajah yang paling mengerikan. Mereka ini kalau datang ke suatu negeri melakukan pembantaian dan merusak budaya. Indonesia itu dijajah Portugis nggak lama. Tapi bekas warisan jajahan Portugis bisa lebih banyak daripada bekas warisan Belanda yang 350 tahun. Ya. Karena Portugis itu suka merubah. Filipina itu coba sampai nama negaranya aja ngikut penjajahnya kan. Filipina itu kan dari nama rajanya Philip, raja Portugis itu diubah semuanya. Nah, termasuk Indonesia kan, hari aslinya Ahad diubah dengan mereka dengan hari Domingo. Ada sekolah namanya Santa Domingo, itu sekolah Katolik, dan kemudian dipaksakan hari itu namanya diubah menjadi hari Santa Domingo. Ya. Cuma orang Indonesia kan suka motong-motong nama, Pak. Saya namanya Ahmad Syahrin Thorik. Biasanya dipanggil Ahmad. Pas dipanggil, itu bukan Ahmad, bukan. Tapi gimana, Pak? Mat, gitu kan. Mat. Saudara saya namanya Abdullah. Panggilannya apa, Pak? Dul. Oh, sama ya. Indonesia itu kan gitu. Dul. Gitu. Nah, sama. Domingo jadi apa? Minggu atau minggu. Ya. Saya tidak hendak membahas apakah boleh atau tidak boleh menggunakan kata minggu. Monggo lah, itu sudah menjadi lidah kebiasaan kita. Tapi lebih barokah mengembalikan kepada nama hari yang itu juga tentu dulu digunakan oleh Nabi kita SAW. Sebut Ahad. Ya, ini lebih baik. Kalau beli kalender, nyetak kalender, jangan tulis minggu. Tulis Ahad. Bukan masalah halal haram, tapi bagaimana menghidupkan syiar. Seminggu, jangan lagi sebut seminggu. Biasakan pakai apa? Sepekan. Gitu. Nah, Ahad artinya satu. Senin dari apa? Senin. Isnin. Ya. Selasa. Sulasa 3, Pak. Rabu. Arba 4. Kamis. Khamis. Ya. Karena orang Indonesia itu kata kha biasanya diganti huruf K. Ya. Saudari saya namanya Solehah. Tapi panggilannya Solekah gitu.
Jumat, Jum'ah, hari berkumpul. Sabtu, Sabat. Ya, Sabtu itu Sabat, hari yang dimuliakan oleh kaum Yahudi. Jadi kalau nama-nama hari itu dari orang Arab bahkan. Nah, hadirin, tahun tidak ada di masa lalu. Sejarah kemudian menceritakan kepada kita sebab musabab kenapa sampai dibuat tahun Islam. Kenapa tidak menggunakan tahun yang sudah ada? Ada beberapa riwayat yang bisa kita lacak di dalam kitab-kitab para ulama. Sebab musabab kenapa umat Islam kemudian membuat tahun baru. Sebab yang pertama, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini masa sudah Umar bin Khattab. Itu pun sudah paruh terakhir kekhalifahan beliau. Beliau biasanya mengirim surat ke gubernur-gubernur yang ada di wilayah-wilayah. Kalau wilayah itu hanya di Mekah, Yaman, itu mah dekat, Pak. Ingat, kekhalifahan Islam di masa Umar bin Khattab itu sudah hari ini meliputi 14 negara. Makanya saya suka heran kalau orang bilang, umat Islam dulu makmur, negaranya kecil, Ustaz. Indonesia ini besar. Siapa bilang, Mbak? Di masa Umar bin Khattab itu sudah 14 negara. Saudi itu sudah masuk, Yaman, Oman, Yordan, kemudian Palestina, Libanon, Suriah, Bahrain, Kuwait, Mesir, Maroko, itu sudah masuk ke wilayah umat Islam. Coba dibolehkan Allah. Saudi saja itu luas daratannya 9 juta kilometer persegi. Indonesia berapa? 5 juta kan? Jauh, hadirin dimuliakan Allah. Dan makmur di masa itu. Nggak ada orang dicekiin pajak, itu nggak ada. Semuanya dikasih atoya, bahkan gaji. Yang dipajakin tuh hanya orang di luar Islam. Nah, beliau ngirim surat untuk gubernur dekat aman. Instruksi bisa dilaksanakan tepat waktu. Tapi gubernur-gubernur seperti di Mesir, Maroko, nerima surat bingung. Kalau suratku ini sudah tiba, laksanakan proyeknya di bulan Sya'ban misalnya. Penerima surat bingung. Ini Sya'ban bulan tahun ini atau masih tahun depannya lagi. Atau tahun berikutnya lagi. Akhirnya beberapa gubernur diantaranya Abu Musa al-Ash'ari mengusulkan. Sebaiknya surat itu dibubuhin bukan cuma bulan tapi juga tahun. Sebenarnya permintaannya nggak harus tahun Islam, Pak. Tahun Masehi sudah dikenal, ada tahun Masehi. Tahun Cina juga sudah ada. Tahun Persia, tahun Yahudi juga sudah digunakan. Tetapi permintaannya dibubuhin tahun. Riwayat yang kedua, ada 2 orang, yang satu tinggal di Yaman, yang satu tinggal di Syam. Janjian mau ketemu di Mekah, reunian lah, Pak. Ditulislah surat. Begitu dikirim surat, penerimanya bingung. Ini ketemuannya bulan ini, tahun mana coba? Tahun ini atau tahun depannya lagi? Walhasil keduanya nggak ketemu. Karena yang ngirim surat datang bulan tahun ini, yang nerima surat tahun berikutnya, Pak. Jadi kebayang, janjian molornya 1 tahun. Kalau bapak-bapak janjian sama teman gitu kan, minjem 100, molor sebulan, wah biasa, Pak. Ingat, ini janjian molornya setahun gitu kan. Nah, ini kemudian diadukan kepada Amirul Mukminin. Sehingga kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menggelar majelis permusyawaratan. Dikumpulin sahabat-sahabat senior untuk diminta pendapatnya. Nah, mulai rapat, Pak. Dalam rapat itu ada poin-poin yang disepakati, ada poin-poin yang sahabat kemudian berbeda pendapat, bahkan berdebat sangat hangat. Apa yang disepakati? Mereka sepakat umat Islam harus punya tahun sendiri. Tidak menggunakan tahun yang sudah ada. Ini bukan berarti tahun yang sudah ada itu hukumnya haram digunakan. Nggak begitu, Pak. Boleh nggak, Ustadz, kita menggunakan tahun Masehi sebagai penghitung? Boleh. Apalagi itu yang sudah kita gunakan. Kalau kita gunakan Hijriah, banyak orang yang nggak ngerti tanggal, Pak, kan gitu. Boleh, boleh. Tapi ya, Mbok, iya. Kalau kita menggunakan Masehi, jangan lupakan tahun sendiri. Karena banyak, Pak, jangankan ngitung tanggal tahun Islam, kita ini nama bulannya aja pada nggak hafal. Ayo, ini rencana selesai pengajian saya tes ini kan. Sebutkan nama-nama bulan dalam Islam. Yang nggak bisa nyebutin nggak boleh saya izinkan pulang, Pak. Saya suruh duduk di masjid sampai hafal deh. Kayaknya yang pulang hanya berapa orang nanti ini kan. Dimarahin sama ibu-ibu nanti. Ustaz, suami saya jangan dipenjara gitu kan. Hadirin, kalau bicara tentang bulan Masehi, hadirin, itu dibolehkan dan bahasanya ada. Kita tidak masuk di situ, nanti waktu kita nggak cukup. Tapi jangan bulan Hijriah kita lalaikan. Sahabat sepakat, yuk kita buat tahun baru. Nggak menggunakan tahun Yahudi, tahun Persia, tahun Masehi, apalagi tahun Cina. Dan sahabat juga sepakat poin kedua.
tahun yang nanti akan dibuat standarnya menggunakan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Jadi hadirin, tahun Syamsiyah itu sebenarnya penghitungan yang paling paten. Karena dikawal langsung oleh alam. Nggak bisa meleset, Pak. Meleset paling cuma sehari, balik lagi. Tapi tahun Masehi itu tahun yang paling problematik loh hadirin. Kalender Masehi itu paling problematik. Setiap 4 tahun harus dibuat kabisat, dikurangi 1 hari. Kenapa coba Februari cuma 28? Dan mungkin Bapak Ibu pada nggak tahu, dulu tahun itu sempat diloncat, hari sempat diganti semaunya. Kalau tahun Qamariyah nggak bisa. Entah bagaimana hari ini jemaah, tahun Qamariyah justru menjadi kalender yang paling problematik. Kita Ramadan beda, mau berhari raya nggak sama, setiap tanggal juga beda, nunggu ini dan sebagainya. Jemaah, gini, sesuatu yang problematik tapi diurus dengan baik, jadinya baik. Tuh kalender Masehi. Karena ada penguasa, ada negara yang mengawal. Jadinya bagus, kita nyaris nggak berdebat kapan tanggal 1, tanggal 2. Kalender yang sebenarnya baik karena nggak diurus dengan baik malah jadi masalah. Bisa dipahami ini hadirin. Jadi sesuatu yang baik kok diurus dengan baik akan lebih baik. Tetapi kalau sesuatu yang baik nggak diurus baik aja seperti ini. Saya sering katakan jemaah dimuliakan Allah. Orang Eropa itu maju. Gara-gara diurus dengan baik. Padahal agama mereka dahulu itu problem sekali. Mengekang kebebasan berpikir mereka. Akhirnya mereka maju. Ketika umat Islam meninggalkan agamanya, kemudian mundur, kita nyalahkan agama kita, muji agama orang lain. Baik jemaah dimuliakan Allah. Ini bahasanya juga perlu tema khusus. Kenapa kalender Qamariyah itu, bahkan khususnya tahun Islam, itu bermasalah? Karena memang ada unsur kepentingan di sana. Di antaranya supaya umat Islam ini sibuk untuk urusan-urusan yang sebenarnya bisa untuk disederhanakan. Kesepakatan yang ketiga, para sahabat juga sepakat bahwa nanti tahun pertama yang akan dijadikan acuan adalah masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan masa itu, bukan masa Abu Bakar, tetapi pas masa kehidupan Nabi. Kita jadikan acuan tahun baru yang nanti kita susun. Sepakat? Sepakat. Ada 3 poin yang paling tidak disepakati oleh para sahabat. Namun masalahnya, Nabi Muhammad itu kan hidup selama 63 tahun. Kalau hitungan Qamariyah. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 63. Ini tahun pertamanya yang mana? Padahal hadirin ini kan masalah sepele. Udah disepakati aja yang mana kan selesai gitu. Tapi kita akan memahami hadirin. Ternyata tahun Islam yang diwariskan oleh para pendahulu kita dari para sahabat, ini bukan cuma urusan ganti waktu, ganti tahun. Ada pesan kuat yang hendak mereka sampaikan lewat ganti tahun. Sebagian sahabat mengusulkan bagaimana kalau pas lahirnya Nabi, berarti 571 Masehi. Nah, itu jadikan awal tahun baru Islam. Begitu Rasul lahir, kita punya tahun baru. Namun nyatanya sahabat yang lain tidak setuju. Di antara pertimbangannya, kenapa kok kita ini mirip orang Nasrani yang menjadikan kelahiran Tuhan mereka sebagai kelahiran atau awal tahun mereka. Ntar kita disama-samakan. Nggak sudi kita disama-samakan. Orang-orang dulu tuh begitu, Pak. Paling nggak redha kalau mereka disama-samakan dengan ahlu kitab, apalagi orang-orang musyrik. Nggak, jangan. Termasuk ada yang mengusulkan gimana kalau awal mula turunnya wahyu 40 tahun kan setelah itu. Sahabat nyaris semuanya setuju, tapi ada yang mengatakan begini. Keren sih, mantap sih, wahyu sudah turun, Nabi Muhammad resmi jadi utusan Allah. Tapi kalau kita perhatikan saat itu tidak banyak perubahan. Yang musyrik tetap menyembah berhala, yang teler tetap mabuk-mabukan, bahkan Islam masih lemah, dakwah masih sembunyi-sembunyi. Cari yang lain, cari yang lain. Termasuk ada yang mengusulkan saat perang Badar. Nah ini kan keren Pak. Meletus peperangan antara al-haq dengan al-batil. Kemudian kemenangan diberikan kepada al-haq. Sebagian sahabat nggak setuju. Janganlah. Karena nanti dikenang kita ini sebagai masyarakat yang hobi perang. Nggak gitu aja dituduh sebagai yang suka perang kan gitu kan. Jangan. Ganti, cari yang lain. Termasuk ada yang mengusulkan wafatnya Nabi SAW. Udah daripada repot, wahyu tutup buku, kita punya tahun baru. Selesai itu. Bahasanya begitu kan.
Namun sebagian sahabat kembali tidak setuju. Bahkan mayoritasnya tidak setuju. Mereka mengatakan, jangan. Kalau wafatnya Nabi kita jadikan sebagai awal tahun baru Islam, nanti semangatnya setiap peringatan tahun, itu semangat kesedihan. Mengenang kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sekarang bisa dipahami, Pak. Tahun itu bukan cuma urusan ganti waktu. Ada pesan yang tidak disampaikan oleh para sahabat. Nah, untung nama-namanya itu tidak sesuai yang tadi kita sebutkan. Karena kalau misalnya, Pak, gini. Lahirnya Nabi disetujui sebagai tahun Islam. Namanya bukan tahun Hijriyah, tapi tahun Miladiyah. Selamat memperingati tahun baru Islam. 1448 Miladiyah, misalnya begitu. Atau pas Perang Badar, namanya apa? Selamat memperingati tahun Badriyah. Nggak pakai Siti, Pak. Siti Badriyah, bukan. Ya. Nah, dalam kondisi tidak menentu itu, berdirilah seorang sahabat yang bernama Abu Turab. Ini bukan nama asli, ini nama gelar. Karena sahabat itu punya gelar masing-masing. Abu Bakar Siddiq, gelarnya apa? As-Siddiq. Orang yang sangat jujur, membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi. Sayyidina Umar, gelarnya Al-Faruq, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan semuanya itu ada sebabnya kenapa dinamakan begitu. Utsman bin Affan, gelarnya Nurain, pemilik dua cahaya. Karena dia menikahi dua putri Rasul SAW. Nanti ada sahabat yang gelarnya Saifullah, pedangnya Islam. Siapa, Pak? Siapa sahabat yang gelarnya pedangnya Allah? Oke, saya kasih pilihan ganda. Sahabat Nabi yang gelarnya pedangnya Allah adalah A. Mulyono, B. Mukidi, C. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, alhamdulillah. Kalau sampai ada yang tega jawab Mulyono, saya langsung pulang duluan ini. Ya. Nah, termasuk ada sahabat yang gelarnya Abu Turab. Siapa ini Abu Turab? Oke, saya kasih pilihan 50-50 aja lah kalau ini. Agak sulit mungkin. Sahabat yang bergelar Abu Turab, artinya bapaknya tanah, adalah A. Datuk Maringgi, B. Ali bin Abi Thalib. Mana? Yakin? Enggak. Ketik di Google dulu gitu. Ya, Datuk Maringgi kebanyakan nonton sinetron dulu ini kayaknya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berdiri dan mengatakan, aku akan sampaikan satu usulan yang aku yakin kalian semua akan menerimanya. Oh, orang berilmu itu begitu, Pak. Yakin sama ilmunya. Ilmu itu harusnya begitu, Pak. Ilmu itu sesuatu yang diyakini. Nggak disebut ilmu kalau kita masih katanya, apalagi dapatnya dari sumber yang nggak jelas. Itu bukan ilmu, Pak. Itu namanya broadcast namanya. Makanya namanya ilmu itu sesuatu yang kita yakin karena kita dapatkan dari sumber yang valid dan dengan pengetahuan yang meyakinkan. Segitunya saja ulama dulu dengan ilmunya itu nggak mentang-mentang, nggak merasa paling benar sendiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Ra'yi shawab yahmilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu shawab. Pendapatku pasti benar. Karena aku dapatkan dari guru yang berilmu dengan cara menuntut yang benar-benar paten, Mbak. Dari kecil sampai dewasa. Tapi segitunya pun pendapatku yang pasti benar bisa mungkin salah. Pendapat orang lain saya yakini salah. Karena saya sudah pelajari juga. Tapi masih mungkin benar. Paham, Pak? Orang hari ini dapat ilmu dari internet. Terus dia nyalahkan semua orang yang berbeda sama dia. Ya. Padahal itu bukan ilmu itu, Pak. Itu namanya zon, prasangka kalau seperti itu. Itu ilmu. Ilmu itu harus kokoh betul. Nah, kata Sayyidina Ali, saya akan sampaikan satu usulan, kalian pasti akan menerima semuanya. Maka Sayyidina Umar yang merupakan khalifah mengatakan, "Qul ya Abu Turab," katakan, silahkan Anda sampaikan wahai Abu Turab. Sayyidina Ali mengatakan, "Jadikan hijrahnya Nabi sebagai patokan awal tahun kita. Karena saat hijrah umat Islam sudah punya negeri sendiri dan mereka sudah punya kekuatan sendiri." Dan sahabat semuanya sepakat. Mereka menjadikan awal hijrahnya Nabi patokan tahun baru Islam yang sedang mereka buat. Sekarang kita ngerti, Pak ya. Oh, ternyata pesannya begini nih. Semangat persatuan, kekuatan itu adalah spirit setiap kali kita berganti tahun. Bukan cuma ganti tahun kemudian yang dihidupkan klinik, Pak. Ini aneh kita ini. Setiap Muharram yang ada apa? Peringatan apa gitu kan, nyuci gaman. Saya nonton di sosmed lagi rame.
Masyarakat kita rebutan air cucian habis bekas basuh gaman. Cari berkahnya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu nggak Pak, kalau mau sama-sama mau nyari berkah, itu kan butuh tempat jauh, nunggu antri dan belum tentu dapat. Dan sudah pasti nggak benar. Basuh kaki orang tua kita, minum itu bekas airnya. Itu masih jauh lebih berkah daripada bekas cucian apapun. Kalau kita mau bicara dalil serampangan sembarangan, itu jelas berkahnya orang tua kita, Pak. Lebih berkah siapapun. Orang tua kita itu wali dari segala wali. Sebagian ulama seperti Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi, wali kita, orang tua kita itu lebih mujarab doanya daripada 40 wali. Ya. Apalagi cuma wali murid. Ya. Ini wali beneran aja kalah sama orang tua. Makanya saya suka heran. Kalau ada orang datang ke kiai ini, ulama ini, syekh ini, tapi wali yang di rumahnya dia sia-siakan. Ini bukan berarti kita nggak boleh mengunjungi para ulama. Boleh, silahkan. Tapi wali yang paling utama harus lebih kita agungkan. Dan bersyukur yang masih punya wali di rumahnya. Bagi yang sudah tidak ada, Pak, jangan lupakan dalam setiap doa. Sisipkan doa. Semoga beliau-beliau dilapangkan kuburnya. Dan amal soleh kita di pagi hari ini, beliau semua juga turut mendapatkan bagian pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dimulakan Allah, sepakat akhirnya diketok palu, jeder bahasa kita, langsung saat itu juga masuk tahun ke-17. Karena saat rapat itu, rentang waktu dengan hijrahnya Nabi 17 tahun. Jadi, jemaah dimulakan Allah, umat Islam nggak pernah ketemu yang namanya tahun hijriyah. Pertama, nggak ada. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, nggak ada. Sampai tahun ke-16. Langsung ketemu, kalau bahasa kita, mak jegaguk gitu kan. Ketemu sama 17 Ramadan. 17 hijriyah. Makanya sering saya katakan, umat Islam itu punya 4/17 yang istimewa. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan 3 saja kan. Izinkan saya tambahkan 1. Apa yang 4 itu? Pertama, 17 Ramadan. Apa itu 17 Ramadan? Nuzulul Quran, menurut sebagian pendapat. Yang kedua, 17 rakaat. Apa 17 rakaat? Ya, rakaat sholat jenazah. Apa Pak? Sholat 5 waktu, saya kira. Sholat jenazah nggak ada rakaatnya, Pak. Ya. Sholat 5 waktu sehari semalam jumlahnya 17. 17 yang ketiga apa hadirin? Untuk Muslim Indonesia. 17 Agustus. Ini hari kita diberikan nikmat yang sangat besar sebagai seorang bangsa, sebagai bangsa, yaitu nikmat kemerdekaan. Dan ini nikmat yang tidak boleh disepelekan hadirin. Negeri muqaddasah, negeri yang disucikan Palestina, carut marut seperti hari ini hanya karena tidak diberikan nikmat kemerdekaan. Jaga nikmat ini jemaah. Dulu para pendahulu kita untuk mendapatkan nikmat kemerdekaan, mereka menumpahkan darah, mereka berlinang air mata, mereka kucurkan keringat, mereka korbankan nyawa mereka untuk memberikan kepada anak keturunannya satu nikmat yang mereka tidak sempat menikmatinya. Lalu sekarang nikmat itu kita warisi. Dan ingat, warisan ini akan kita wariskan kembali kepada anak cucu kita. Jangan sampai ketika nikmat negeri ini kita terima dalam kondisi baik dari nenek moyang kita wariskan dalam kondisi hancur lebur karena kita tidak pandai menjaga warisan. Tanah negeri kita, Pak, ketika kita terima dari orang tua kita, itu bekas dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun, dikeruk kekayaannya, tapi hutan masih lebat, bumi kita masih utuh, air sungai kita masih jernih, kekayaan kita masih melimpah. Jangan sampai begitu kita wariskan kepada anak cucu kita, hutannya sudah gundul, buminya sudah lobang-lobang, kekayaannya sudah habis dikuras. Demi Allah, bukan syukur dan doa yang akan kita dapatkan dari generasi kita. Bahkan mereka bisa datang ke kuburan kita dan nginjak-nginjak tanah kuburan kita. Kemudian buang kotoran di sana. Karena mereka mendapatkan nenek moyang mereka, kakek-kakek dan bapak mereka tidak pandai menjaga kemerdekaan. Oh iya hadirin, saya sering ingatkan, Muslim itu bukan cuma menjaga sholat, puasa, haji, iyalah. Itu pasti itu. Tapi termasuk yang harus dijaga oleh seorang Muslim, negerinya. Hadirin dimuliakan Allah. Mungkin Bapak Ibu tak lupa ya. Di antara dosa yang paling keji dalam Islam adalah merusak alam. Saya mau menyampaikan dalil kebanyakan nanti malah nggak selesai materi saya. Saya akan sampaikan satu dalil saja. Karena banyak orang anggap
Mencintai alam, menjaga negeri, menjaga lingkungan itu tugas pencinta alam, Pak Ustadz. Muslim, Allah yang Muslim itu penting baca Quran. Nggak penting itu. Hadirin, satu dalil sampai ke Quran. Nanti kalau hadis dibilang dhaif. Ketika awal mula Allah hendak menciptakan khalifah, Nabi Adam, pengganti bangsa jin yang sudah aniaya. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat dalam tanda kutip protes kan, menyanggah, mengatakan begini, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa hendak Engkau jadikan di muka bumi itu pihak yang hanya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Lihat dalam kitab tafsir, baca Pak, tafsir para ulama. Kenapa para malaikat saat protes kepada Allah mengangkat hanya 2 dosa? Padahal dosa manusia banyaknya minta ampun. Kesyirikan, kemudian meninggalkan kewajiban, lalai dan sebagainya. Tapi kenapa cuma 2 dosa ini disebut? Numpahkan darah dalam artian perang dan merusak alam. Karena malaikat tahu Allah paling benci kalau ada satu komunitas kumpul-kumpul kemudian berantem, bunuh-bunuhan, atau kalau enggak merusak alam. Itu paling Allah benci, Pak. Dan itu yang menyebabkan para bangsa jin diberhentikan kan dari kekhalifahan. Dulu bangsa jin, Pak, yang nepati alam ini. Kalau bicara kesyirikan, mereka berbuat syirik, biarin masih sama Allah. Kalau berbuat aniaya, mereka aniaya. Begitu mereka merusak bumi, Allah hancurkan, Allah singkirkan dari kekhalifahan. Terus bumi direstart. Ya, bumi itu sudah sempat rusak. Mungkin batu bara udah habis sudah. Bumi mungkin minyak bumi udah kering kerontang. Allah restart bumi, Allah perbaiki. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian jangan merusak bumi ya, setelah bumi itu kami perbaiki. Jadi maksudnya setelah peristiwa itu. Hadirin, hari ini ya Allah, kemunkaran merusak alam ini di mana-mana. Umat Islam nyaris nggak bersuara. Bahkan para ulama cenderung diam. Ini wallahi akan dimintakan pertanggungjawaban bukan hanya di hadapan Allah di hari kiamat, bahkan tuntutan daripada generasi kita. Ayo Pak, jaga negeri kita ini. Saya tuh kalau terbang pulang dari mana gitu, kembali ke Kaltim tuh, sampai tutup mata Pak, saya ngeliatin bumi kita itu udah lobang-lobang di mana-mana itu. Itu gimana caranya nanti kalau kita ditanya gitu kan oleh anak keturunan kita, Pak, dulu kenapa Anda wariskan bumi kok rusak diam saja? Nah, jadi marah saya ini, minum daripada emosi nih. Nah, masalahnya Pak, kita ini jangankan nyampaikan ini dalam forum yang lebih luas. Masjid kalau ustadznya nyampaikan hal-hal yang seperti ini, dilarang. Udah ustadz nggak usah nyinggung-nyinggung pemerintah. Kita nggak menyinggung pemerintah, hadirin dimulakan Allah. Kalau toh menyinggung kenapa? Itu bukti kita sayang. Negeri ini bukan cuma boleh diurus oleh mereka, ini bumi kita, ini negeri kita, dan anak-anak kita nanti juga akan tinggal di sini misalnya. Apalagi kalau sudah kemunkaran, hadirin. Rasul jelas mengatakan, man minkum ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kalian lihat kemunkaran jangan diam, ubah dengan tangan kalian. Kalau punya power, cegah. Fa ilam yastati' fa bilisani. Kalau enggak bisa ya minimal dengan lisan. Fa ilam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak bisa juga dengan lisan ya minimal di hati kita enggak redha dengan kerusakan ini, jemaah dimalikan Allah. Ya, bukan malah apa? Abai. Begitu ada orang peduli, kita cap apa? Wah, ini mencaci maki pemerintah. Oh, ini bicara politik dan sebagainya. Ya, sebagian ulama kita mengatakan, Pak, kalau umat Islam buta dari politik Islam, maka mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang nggak mau tahu dengan kondisi umat Islam. Itu bisa jadi seperti itu. Baik, ini 17 yang ketiga. 17 yang keempat adalah 17 Hijriyah. Apa itu? Saat awal mula umat Islam punya tahun sendiri. Spirit kebersamaan dan persatuan. Kemudian ditetapkan ke negeri-negeri Islam. Sejak saat ini kalender cara menghitung kita adalah dengan tahun Hijriyah. Meskipun sebenarnya rapat kalau kita mau kaji lagi itu belum selesai Pak. Karena 17 Hijriyah sudah ketemu. Yang belum ketemu itu begini. Tahun ke-18 gimana cara menentukannya? Maksudnya Ustadz kan tinggal dihitung aja. Enggak Pak. Bulan itu menurut orang Arab nggak ada bulan 1, bulan 2, bulan 3 nggak ada. Muter begitu saja. Dari tanggal 1, tanggal berikutnya cuma gini aja. Kan berarti harus ditetapkan mana bulan pertama, mana bulan kedua, sampai bulan yang ke-12. Kembali sahabat berbeda pendapat. Urusan bulan 1 dan bulan berikutnya.
Gitu Pak, nggak apa-apa kita tuh debat, bermusyawarah, asalkan untuk kemaslahatan. Ada yang mengusulkan Ramadan, udah deh Ramadan. Kita awal puasa, sekalian pas hisab atau sekalian ru'yat, kita dapat awal tahun Islam. Yang lain nggak setuju. Ada yang mengusulkan bulan ini, bulan itu, bulan ini. Kemudian Sayyidina Umar dalam satu riwayat bertanya, kapan umat Islam berkumpul di satu waktu dalam jumlah yang besar dan mereka kemudian di satu waktu dan satu tempat yang besar, yang kemudian mereka kembali ke negeri masing-masing. Sahabat mengatakan, ya bulan Dzulhijjah. Ada apa dengan bulan Dzulhijjah, Pak? Hah? Nggak tahu. Bulan Dzulhijjah kita ngapain? Haji di tanah suci. Akhirnya ditetapkan berdasarkan acuan bulan Dzulhijjah. Ustadz nggak salah ngomong, Ustadz. Bulan pertama kita itu bukan Dzulhijjah, Ustadz. Apa? Muharram. Hadirin, cerita belum selesai. Kata Sayyidina Umar, tetapkan Dzulhijjah sebagai acuan karena mereka berkumpul di Mekah dan kembali di bulan Muharram, maka jadikan Muharram sebagai bulan satunya. Karena saat mereka kembali ke negeri mereka masing-masing, mereka kembali dengan membawa semangat persatuan. Lagi-lagi persatuan, jemaah. Habis ngumpul kan, umat Islam yang tadinya merasa terpecah-pecah, terpencil. Begitu kumpul di tanah suci, saudara saya banyak ternyata. Jutaan manusia. Ternyata Islam itu bukan cuma Hanafi, bukan cuma Syafi'i, tapi ada madhab yang lain. Ternyata Islam itu bukan cuma yang kunut, ada yang tidak kunut. Dari segala perbedaan-perbedaan yang diikat dengan persatuan iman itu, kita kemudian kembali dengan membawa persatuan ke negeri masing-masing. Makanya Pak, tahu nggak kita dulu, zaman penjajah, sebenarnya penjajah kita itu pengen begini jemaah. Mereka saat mengeruk kekayaan kita itu nggak ribut. Kan targetnya sebenarnya gitu, namanya penjajah itu ngeruk kekayaan. Maka apapun yang membuat kita tenang dan senang akan dilakukan. Makanya jangan pernah kepikir penjajah itu sengaja nyiksa kita. Enggak Pak. Mereka itu kalau bisa kita buat tenang, nyaman. Butuh musola, kita bangunkan masjid. Butuh masjid, kita bangunkan masjid jami kalau perlu. Mau ngadakan pengajian, oke, kita sumbang. Coba lihat dalam sejarah hadirin. Yang bangun masjid, yang nyumbang pesantren itu Belanda. Madrasah kita buatkan. Tetapi apa? Yang kira-kira mengganggu kepentingan mereka, itu yang mereka waspadai. Makanya apa? Masjid silahkan, sholat, dzikir yang kenceng. Tapi kalau sudah mulai bahas tentang jihad, mulai bahas tentang pergerakan Islam, ulamanya nggak lama hilang. Madrasah silahkan ya, bahas madrasah. Silahkan, didik anak-anak ibadah yang bagus. Tapi kalau sudah bicara tentang sistem aturan Islam, nggak lama pesantrennya mulai dicidukin tuh. Sama haji hadirin. Sebenarnya haji itu nggak dilarang oleh Belanda. Tapi mereka tahu kalau haji dibiarkan bebas, umat Islam itu ketemu sama saudaranya. Kesadarannya akan muncul. Makanya apa? Haji dipersulit. Seandainya Belanda bisa ngelarang, akan dilarang, Pak. Akan dilarang. Cuma mereka kan nggak berani juga. Nanti pemberontakan semakin merajalela. Karena itu jemaah haji di masa Islam itu ditandain kan. Makanya sampai ada namanya Pak Haji itu supaya apa? Supaya ketahuan ini haji ini pengajiannya di mana, ngumpul di mana. Karena biasanya Pak Haji ini yang nanti menggelorakan semangat jihad. Bahaya ini kan. Coba baca dalam sejarah Pak. Bangkitnya kebangkitan Islam itu diantara dipelopori oleh para haji-haji sepulang dari tanah suci. Kembali dari tanah suci membawa semangat persatuan dan tidak rela dengan kehinaan penjajahan. Gimana kalau haji hari ini Pak? Pulang bawa apa? Oleh-oleh Ustaz, karpet, zam-zam, ya. Kurma ajwa. Ya mending lah daripada nggak boleh-oleh sama sekali. Ya. Haji sekarang hadirin malah ya Allah. Nggak di sini. Di beberapa tempat malah justru haji itu menjadi tameng. Bikin maksiat Pak Haji. Ya. Berarti sudah syariah maksiatnya. Innalillahi wa rajiun. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kemudian diputuskan bulan Muharram jadi awal bulan Islam. Hanya gara-gara letaknya setelah bulan Dzulhijjah. Kalau seandainya setelah bulan Dzulhijjah itu bulan Safar yang dipilih, Pak. Jadi buang dari pikiran kita, bulan Muharram itu dipilih sebagai bulan awal Islam gara-gara bulan keramat. Ya, enggak ada bulan keramat, apalagi bulan sial hadirin.
Bulan dalam Islam itu, waktu dalam Islam itu, tahun dalam Islam itu, termasuk hari dalam Islam itu cuma ada dua, Pak. Waktu yang baik dan waktu yang sangat baik. Tidak ada waktu baik dan waktu buruk dalam Islam. Jadi Ustadz, Muharram boleh nikahkan anak? Silahkan. Nikahkan anak buat pesta yang semeriah-meriahnya. Boleh bikin kegiatan? Boleh. Nanti sial. Sial itu tatoyur, Pak. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Jangan diikuti. Ya. Hari ini Pak, kira-kira tuh. Kalau ada pemimpin soleh nyalon dipilih nggak? Ada Abu Dar. Tahu Abu Dar? Abu Dar itu kalau sudah sholat sampai lupa waktu. Saking panjangnya. Ahli puasa. Dan bukan cuma itu. Abu Dar itu nanti sahabat Nabi sepenggal Rasulullah banyak yang berubah jadi kaya. Karena kaya dan miskin dalam Islam cuma pilihan. Ada yang milih dari kaya ke miskin. Ada yang milih dari miskin ke kaya. Ada yang milih tetap miskin. Ada. Kaya dan miskin tidak istimewa dalam Islam. Abu Dar itu termasuk yang mencak-mencak mendatangi seluruh sahabat untuk hidup tetap miskin karena lebih selamat. Ya, orang ini nggak suka sama dunia sama sekali, Pak. Tapi saat minta jabatan kepada Rasulullah, apa kata Rasul? Jangan wahai Abu Dar, innaka rajulun dhaif. Jangan, kamu laki-laki lemah. Sekarang kalau disebut kata laki-laki lemah berarti apa kalau bayangan kita, Pak? Lemah syahwat gitu. Abu Dar mungkin Ustaz, orangnya gemoy. Kalau gemoy, astagfirullah. Nanti tolong diedit, Pak ya. Orangnya lamban gitu, lembon atau apa. Abu Dar ini jemaah alumni perang Badr, alumni perang Uhud, alumni perang Khandaq, alumni perang Hunain, alumni banyak peperangan. Kalau setiap jihad dia ada ikut bersama Rasulullah. Itu antum sebut lemah. Mungkin lemah Ustaz, orangnya hobi dunia. Abu Dar itu jemaah nggak pernah nyimpen sesuatu untuk besok. Karena kalau beliau dapat uang, dapat barang, beliau simpan. Ini untuk besok. Beliau anggap itu cacat akidahnya. Karena berarti Anda tidak yakin besok Allah ngasih rezeki. Ini orangnya kuatnya minta ampun, Pak. Tapi disebut lemah oleh Rasul. Silahkan nanti dikaji. Kira-kira kalau ada orang seperti Abu Dar hari ini. Cuma Abu Dar nyalon gitu kan. Orangnya kaya, tapi duitnya habis dibagi-bagikan. Enggak butuh sama dunia. Penampilannya sederhana. Solehnya minta ampun. Nyalon kira-kira dipilih enggak? Ya, yang milih cuma sampean, Pak, yang di masjid. Yang di luar nggak jadi milih karena kena serangan fajar. Rusaknya kita itu begitu, jemaah. Ayo, ini makanya jangan per 5 tahun jadi amnesia gitu kan. Lah kalau orang masjid tanya nggak punya kesadaran untuk membangun politik Islam, gimana Pak? Ingatkan saudara-saudara kita yang belum ke masjid. Ayo Pak, peduli kepada Islam, peduli kepada politik Islam. Karena masa depan Islam ini ada di pundak mereka-mereka yang ada di politik hari ini. Baik, hadirin dimuliakan Allah. Saya selesaikan sedikit, nanti nanggung ini. Nabi Harun soleh, tapi lemah. Ya, lemah dalam pengertian jangan seperti bayangan kita intinya. Wong Nabi Harun itu bukan lemah, tidak bisa menyampaikan dakwah. Beliau datangin para penyembah berhala. Karena Samiri bikin biang kerok. Ini biang kerok, bikin patung anak sapi disembah. Nabi Harun datang dan bahkan beliau melakukan rapat, sidak. Bahkan kemudian musyawarah. Tapi nggak selesai. Karena bukan pucuk pimpinan. Yang jadi malah makin chaos. Musa datang, Pak. Dia pas pergi, umatnya baik-baik saja. Begitu pulang berantakan, menyembah patung anak sapi. Marah lah kan. Yang pertama kali langsung ditindak, dipegang lehernya, baru pelintir, itu Nabi Harun. Udah dipegang, Pak, tinggal selesai sudah kan. Apa kata Harun? Harun cuma menjawab dengan satu kalimat sederhana, tapi langsung Musa paham. Aku hanya tidak ingin engkau sebut memecah belah Bani Israel. Musa itu orang alim, Mbak. Persatuan itu pentingnya minta ampun. Karena pertimbangan ini, segala hal itu bisa ditolerir lah, bisa dimaklumi. Wah, ternyata itu masalahnya. Oke. Persatuan memang harus penting. Lihat hadirin dimuliakan Allah. Dalam tanda kutip, Nabi Harun sengaja membiarkan untuk sementara kesyirikan demi tidak merusak persatuan dan kesatuan. Maka jemaah di komunitas kita ini, di Masjid Al-Istiqlal, apapun yang kira-kira mengancam persatuan kita, Pak, itu harus betul-betul kita selesaikan dengan bijaksana. Bukan cuma bijak sini. Ada bijak sini, ada bijaksana kan? Nah, ini apa ini? Kita berantem masalah kunut, Ustadz. Karena mulai ada usulan gimana kalau sholat subuh nggak pakai kunut untuk mengakomodir teman-teman kita dari Muhammadiyah misalnya atau dari kelompok tertentu. Ayo hadirin, selesaikan. Kalau perlu datangkan ustadz yang pegang dalil kunut, yang tidak kunut
kita dudukkan bersama, kita adakan seminar. Wah, dijelaskan. Oh ya ya. Kesimpulannya misalnya nih kan, kunut yang kuat. Oke, yang nggak kunut nggak usah lah ya Pak ya. Gitu Pak. Atau sebaliknya, oh ternyata yang nggak kunut yang kuat. Oke, kita nggak kunut mulai sekarang. Atau gini, ternyata dua-duanya kuat. Ya sudah kalau gitu. Solusinya bagaimana? Kita sesekali kunut, sesekali tidak. Atau solusinya, udah nggak apa-apalah yang kunut. Yang nggak diem aja, nggak apa-apa juga kan? Kan enak kalau begitu hadirin. Jangan kemudian terjadi kudeta di masjid. Kita biarin dulu Pak Suminto CS. Nanti kalau 2029 kita adakan kudeta, ya. Akhirnya masjid itu menjadi tempat berantemnya umat Islam, hadirin dimuliakan Allah. Baik, jemaah dimuliakan Allah, semoga sedikit bermanfaat. Fa insyaallah kita akan ketemu di lain waktu dengan bahasan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas hadirkan ke tengah-tengah umat Islam pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah, sayang kepada kita, sehingga yang dijaga bukan hanya Islam tetapi juga negeri Indonesia tetap makmur, tetap baik, bisa kita wariskan kepada generasi sepeninggal kita. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.